Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat seorang wanita janda lusuh yang sedang mencuci dan menjemur pakaian, tiba-tiba bertemu dengan mantan suaminya seorang wali kota? Namun bukan disambut baik, wanita itu dihina dan dipermalukan karena ini. Sebelum kita mulai, kami doakan sahabat Fiksifa yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Seorang wanita janda yang sudah bertahun-tahun menjalani hidup dalam kesederhanaan yang pahit. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul di ufuk timur, ia sudah terjaga. Tangan kasarnya yang penuh retakan selalu siap bergelut dengan air sabun, menyikat tumpukan pakaian kotor pelanggan di sebuah laundry kecil pinggir jalan. Pagi itu pun sama. Dengan tubuh yang letih, rambut yang sebagian memutih, dan wajah yang jarang mendapat kesempatan untuk tersenyum, Rohmah tetap melangkah. Di punggungnya tergantung sebuah tas lusuh berisi bekal nasi sederhana, hanya sayur bening dan tempe goreng. Meski serba kekurangan, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, bekerja halal adalah satu-satunya cara menjaga kehormatan diri. Tetangga-tetangga sering memandangnya dengan tatapan iba bercampur meremehkan. Kasihannya, jadi janda sendirian, kerjanya cuma cuci baju orang. Apa nggak malu? Bisik seorang ibu-ibu kepada temannya ketika melihat Rohmah lewat. Namun Rohmah hanya menunduk. Ia sudah kebal dengan bisikan-bisikan itu. Yang lebih penting baginya adalah bisa bertahan hidup tanpa meminta belas kasihan siapapun. Bayangan masa lalu. Di sela-sela pekerjaannya, kadang Rohmah termenung. Ingatannya melayang pada sosok Dharma, lelaki yang dulu pernah mengisi hari-harinya. Dulu, sebelum semua berantakan, mereka sempat hidup bersama dengan sederhana. Tapi Dharma berubah. Ambisinya yang besar membuat ia tega meninggalkan Rohmah demi mengejar kekuasaan dan perempuan lain. Kepergian Dharma memang meninggalkan luka dalam, tapi Rohmah tidak pernah membalas dendam. Ia hanya berusaha melanjutkan hidup dengan segala keterbatasannya. Walaupun begitu, luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Hari yang mengubah segalanya. Siang itu, majikan di laundry meminta Rohmah untuk mengantarkan beberapa seragam bersih ke lokasi acara besar, peresmian gedung baru milik pemerintah kota. Meski sempat ragu karena harus berjalan jauh sambil membawa tumpukan pakaian, Rohmah mengangguk. Baginya, itu hanya bagian dari pekerjaannya. Sesampainya di lokasi, ia tertegun melihat betapa megahnya acara itu. Gedung baru menjulang tinggi, dihiasi pita merah putih dan karpet merah yang terbentang panjang. Musik orkestra mengalun, undangan dari kalangan pejabat dan pengusaha berjejer rapi. Semua orang berpakaian rapi dan elegan, kontras dengan penampilannya yang lusuh dengan keringat menetes di wajah. Orang-orang mulai menoleh. Ada yang berbisik, ada yang menutup mulut menahan tawa. Tapi Rohmah tetap berjalan, berusaha fokus menyelesaikan pekerjaannya. Hingga tiba-tiba matanya tertumbuk pada sosok yang tak asing lagi di podium. Dharma. Ia berdiri gagah dengan jas resmi, tersenyum lebar di hadapan kamera dan tepuk tangan. Wajahnya dipenuhi percaya diri, seolah dunia ada di genggamannya. Di sampingnya berdiri Maya, istri barunya, seorang dokter cantik dengan penampilan menawan, yang menatap semua orang dengan dagu terangkat. Hati Rohmah seketika bergetar. Kakinya seperti membeku. Semua kenangan lama berputar kembali. Luka yang sudah lama ia kubur mendadak muncul ke permukaan. Ia tak pernah menyangka, takdir akan mempertemukan mereka lagi dalam keadaan seperti ini. Tatapan yang menyakitkan. Tak butuh waktu lama, tatapan Dharma jatuh pada Rohmah. Alisnya terangkat, lalu sebuah senyum sinis muncul di bibirnya. Ia menyikut pelan Maya, menunjuk ke arah Rohmah. Maya pun ikut menoleh, dan begitu melihat penampilan Rohmah, ia terkekeh kecil, lalu menutup mulut seolah jijik. Dharma menunduk ke arah istrinya, berbisik cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitar. Itu mantan istriku dulu. Sekarang kerjanya cuma tukang cuci. Memalukan, kan? Maya tersenyum angkuh, menambahkan. Ya Tuhan, Dharma, untung kamu tidak lagi bersamanya. Bayangkan, seorang wali kota punya istri tukang cuci baju kotor? Hahaha. Itu pasti aib besar. Beberapa undangan yang mendengar ikut tertawa. Suara tawa itu menusuk telinga Rohmah, membuat wajahnya panas,
jantungnya berdegup keras, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin berbalik pergi, namun kakinya terasa berat. Rohmah berdiri kaku, hanya bisa menunduk sambil menggenggam erat tumpukan seragam di tangannya. Hinaan itu bagai petir yang menyambar, membakar harga dirinya habis-habisan di depan banyak orang. Dalam hati kecilnya, ia bertanya lirih. Apakah hidupku memang pantas dihina seperti ini? Sampai kapan aku harus menanggung rasa malu ini sendirian? Dan tanpa disadari siapapun, takdir diam-diam mulai menyiapkan sebuah jawaban yang akan mengguncang semuanya. Suasana di gedung peresmian itu semakin ramai. Kamera wartawan terus mengabadikan momen penting, sementara tepuk tangan undangan menggema memenuhi ruangan. Namun bagi Rohmah, setiap detik terasa seperti siksaan. Kata-kata hinaan yang baru saja ia dengar dari mulut Dharma dan istrinya, Maya, terus bergema di kepalanya. Bayangkan, seorang wali kota punya istri tukang cuci baju kotor? Hahaha. Suara tawa Maya tadi seperti duri yang menusuk jantungnya. Rohmah menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Tangan tuanya bergetar, memeluk erat tumpukan pakaian bersih yang harus ia antar. Ia ingin segera keluar dari tempat itu, namun langkahnya seakan terikat pada lantai marmer yang licin dan dingin. Sorotan yang menyakitkan. Tak disangka, salah seorang MC yang bertugas melihat Rohmah dari kejauhan. Entah karena isyarat Dharma atau hanya spontanitas, ia tiba-tiba menunjuk ke arah Rohmah sambil berkata lantang. Wah, sepertinya ada tamu tak diundang yang ingin menyaksikan acara istimewa kita, ya? Atau mungkin, seseorang yang ingin mengenang masa lalu Pak Wali Kota. Ucapan itu sontak membuat puluhan pasang mata menoleh ke arah Rohmah. Kamera-kamera wartawan pun ikut menyorotnya. Dalam sekejap, ia menjadi pusat perhatian. Bukan karena terhormat, tapi sebagai bahan ejekan. Dharma menahan tawa, sementara Maya tersenyum lebar, jelas menikmati tontonan itu. Sudah kubilang, hidupmu berakhir hina tanpa aku. Rohmah, bisik Dharma dalam hati, penuh kesombongan. Rohmah merasa seluruh tubuhnya lemas. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena marah, tapi juga karena malu. Ia tak pernah menyangka dirinya akan dipermalukan di depan begitu banyak orang, di sebuah gedung megah, di hadapan kamera, dan oleh orang yang dulu pernah ia cintai. Suara dari hati. Dalam hati, Rohmah berteriak, "Ya Allah, apakah aku salah menjadi diriku? Apakah aku pantas dihina hanya karena aku miskin? Bukankah aku hanya berusaha hidup dengan cara yang halal? Mengapa mereka tak bisa melihat itu?" Air mata akhirnya jatuh, menetes membasahi pipinya yang keriput. Ia buru-buru mengusapnya, mencoba menahan harga diri yang tersisa. Tapi tatapan orang-orang terlalu tajam, terlalu menusuk. Beberapa undangan berbisik sambil menahan tawa. Itu mantan istrinya, ya? Astaga, pantes ditinggal. Lihat bajunya, lusuh sekali. Benar-benar tidak pantas berdiri di sini. Kontras sekali dengan Bu Maya yang elegan itu. Dunia mereka memang beda. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jiwanya berkali-kali. Pertolongan yang tak terduga. Saat Rohmah hampir tak sanggup lagi menahan rasa malu, seorang pemuda muncul dari kerumunan. Ia bernama Arman, salah satu panitia acara yang sejak tadi memperhatikan. Dengan langkah cepat, ia menghampiri Rohmah, lalu menunduk hormat. "Ibu, mari saya bantu mengantarkan pakaian ini," katanya dengan suara lembut namun tegas. Tindakan kecil itu seolah menjadi tamparan balik bagi orang-orang yang menertawakan. Walau sebagian tetap mencibir, namun ada beberapa undangan yang mulai berbisik, kagum dengan sikap Arman yang sopan. Maya melirik sinis, jelas tak senang melihat ada orang yang membela Rohmah. Sementara Dharma mendengus pelan, merasa gengsinya terganggu. "Anak muda bodoh, untuk apa membela perempuan hina itu?" gumam Dharma dalam hati. Kepergian yang menyisakan luka. Dengan dibantu Arman, Rohmah akhirnya bisa melangkah keluar dari gedung megah itu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia membawa beban dunia di pundaknya. Begitu sampai di luar, ia menghela napas panjang, matanya sembab, wajahnya penuh luka. Arman menatapnya dengan iba. "Ibu, jangan pedulikan kata-kata mereka. Orang yang menghina biasanya lupa. Roda kehidupan bisa berputar kapan saja,
ujarnya pelan. Namun Rohmah hanya terdiam. Kata-kata Arman memang menenangkan, tapi luka yang ia rasakan terlalu dalam. Ia tahu, setelah ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Di kejauhan, suara tawa dari dalam gedung masih terdengar, seperti mengejek langkahnya yang semakin menjauh. Dan di balik semua itu, takdir perlahan sedang menyiapkan sesuatu, sebuah kejutan besar yang kelak akan membuat Dharma, Maya, dan semua orang yang pernah meremehkan Rohmah terdiam tak percaya. Malam itu, Rohmah duduk di teras kontrakannya yang sempit. Lampu bohlam redup menggantung di atas kepala, menyinari wajahnya yang pucat. Pakaian-pakaian cucian kering tergantung berjejer, menjadi saksi bisu air mata yang tak henti menetes dari matanya. Sejak siang tadi, pikirannya tak bisa lepas dari peristiwa memalukan di gedung peresmian. Kata-kata hinaan dari Dharma dan Maya berputar-putar, seakan menusuk hati tanpa henti. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang membuat Rohmah terdiam cukup lama. Ingatannya kembali pada sebuah kotak kecil berwarna coklat tua yang sudah lama ia simpan di lemari kayu butut. Kotak itu berisi dokumen penting yang bahkan Dharma pun tak pernah tahu saat masih menjadi suaminya. Sebuah warisan tersembunyi. Dengan langkah gemetar, Rohmah membuka lemari dan mengeluarkan kotak itu. Ia meniup debu yang menempel, lalu perlahan membuka penutupnya. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa berkas, sertifikat tanah, surat wasiat, dan sebuah dokumen investasi. Ya, bertahun-tahun lalu, sebelum hidupnya jatuh miskin, Rohmah pernah menerima warisan dari ayahnya berupa sebidang tanah luas di pinggiran kota. Tanah itu saat ini sudah dipinjamkan untuk program sosial. Tapi nilainya kian hari semakin tinggi seiring pembangunan kota yang pesat. Tak hanya itu, salah satu sahabat almarhum ayahnya yang dulu pengusaha sukses, menitipkan sebagian modal usaha atas nama Rohmah. Hanya saja, karena hidupnya terlalu sibuk dengan kerja keras sehari-hari, ia tak pernah benar-benar memperhatikan perkembangan aset tersebut. Kini, setelah membuka kembali berkas itu, Rohmah baru sadar, harta yang ia miliki ternyata bisa mengubah segalanya. Bayangan masa lalu. Ingatannya melayang ke masa ketika Dharma meninggalkannya demi Maya. Saat itu, Rohmah masih terlalu lugu, terlalu sibuk mengurus anak-anak, hingga tak sempat memperjuangkan haknya. Ia hanya pasrah, merelakan perpisahan meski hatinya hancur berkeping. Andai saja dulu aku lebih berani melawan, mungkin hidupku tak akan seperti ini, bisiknya lirih. Namun kini, melihat bagaimana Dharma mempermalukannya, Rohmah merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi bara kecil. Sebuah tekad untuk membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan hina seperti yang dituduhkan. Pertemuan dengan Arman. Keesokan harinya, Arman, pemuda yang kemarin membelanya, datang ke laundry kecil Rohmah. Dengan senyum ramah, ia membawa sekantong makanan. "Ibu, saya khawatir ibu belum makan dengan baik setelah kejadian kemarin. Saya bawakan sedikit makanan," ucapnya tulus. Rohmah sempat menolak, tapi Arman bersikeras. Akhirnya ia duduk menemani Rohmah makan sederhana di bangku kayu laundry itu. Di sela-sela obrolan, Arman membuka suara. "Ibu, saya tahu banyak orang meremehkan ibu kemarin. Tapi saya yakin, ibu punya sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar penampilan luar. Saya percaya, orang yang sabar pasti punya rahasia besar yang Allah simpan." Kata-kata itu membuat Rohmah terdiam. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca lagi. Ia hampir saja menceritakan tentang kotak kecil berisi dokumen itu, namun ia memilih menahan diri. Belum saatnya, pikirnya. Guncangan di balik panggung kekuasaan. Sementara itu, di rumah dinas wali kota, Dharma dan Maya sedang berpesta kecil bersama beberapa pejabat. Mereka tertawa puas membicarakan bagaimana mereka mempermalukan Rohmah di depan publik. "Orang-orang sekarang tahu siapa aku," kata Maya dengan nada congkak. "Tak ada yang bisa membandingkan aku dengan perempuan kumuh itu." Dharma hanya tersenyum sinis. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa resah. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Meski sudah berusaha menyingkirkan Rohmah dari hidupnya, mengapa bayangan perempuan itu masih terus menghantuinya? Apa yang tak pernah ia ketahui adalah, takdir sedang menyiapkan sebuah kejutan besar. Dan benih-benih rahasia itu sudah mulai tumbuh.
hanya menunggu waktu untuk benar-benar meledak ke permukaan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sebuah ballroom hotel mewah di pusat kota dipenuhi para pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, dan kamera media bersiap merekam setiap detik acara. Di panggung utama, Dharma, sang wali kota, berdiri gagah di samping istrinya Maya. Senyum mereka tampak percaya diri, meski di baliknya tersimpan kegelisahan yang tak bisa mereka sembunyikan. Sementara itu, di barisan belakang, seorang wanita dengan pakaian sederhana melangkah pelan. Dialah Rohmah. Wajahnya tetap tenang meski degup jantungnya berpacu kencang. Di sampingnya, Arman memberikan dukungan moral, membisikkan, "Ibu, ini waktunya. Jangan takut. Semua akan berubah malam ini." Pengumuman mengejutkan. Acara dimulai dengan pidato singkat dari Dharma. Ia berbicara tentang pembangunan kota, tentang kesejahteraan masyarakat, dan tentang proyek besar yang akan menjadi warisan kepemimpinannya. Semua tamu bertepuk tangan, meski beberapa hanya basa-basi. Namun suasana berubah drastis ketika pembawa acara memanggil nama berikutnya. Dengan penuh hormat, kami mengundang Ibu Rohmah, pemilik sah tanah yang menjadi bagian vital dari proyek pembangunan ini, untuk naik ke panggung. Seisi ruangan sontak gempar. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Mata semua orang tertuju pada satu sosok, wanita sederhana dengan pakaian bersih namun jauh dari kemewahan. Rohmah melangkah ke panggung dengan tenang, meski sorot lampu terasa begitu menyilaukan. Dharma dan Maya terpaku. Wajah Dharma langsung pucat pasi. Maya hampir tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mereka berdua saling berpandangan, tak percaya bahwa orang yang seminggu lalu mereka hina habis-habisan kini berdiri di panggung yang sama, bahkan disebut sebagai pemilik tanah bernilai ratusan miliar rupiah. Rohmah menunduk hormat kepada para tamu, lalu berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Saya hanyalah seorang wanita sederhana yang selama ini berjuang dengan cucian kotor demi menyambung hidup. Tapi hari ini saya belajar satu hal penting. Harga diri manusia tidak ditentukan oleh pakaian yang lusuh, atau pekerjaan yang dianggap rendah. Harga diri manusia ditentukan oleh ketulusan, kerja keras, dan warisan nilai yang ditinggalkan orang tua kita." Ruangan hening. Banyak tamu menunduk, malu mengingat bisik-bisik mereka ketika melihat Rohmah dulu. Kejatuhan Dharma dan Maya. Ketika sorakan tepuk tangan mulai terdengar, Maya tak tahan lagi. Dengan wajah merah padam, ia berbisik tajam pada Dharma. "Ini semua salahmu. Kenapa kita tak pernah tahu tanah itu miliknya?" Dharma hanya bisa terdiam, menahan rasa malu yang luar biasa. Semua mata memandang mereka, menyadari kontras yang begitu jelas. Mantan istri yang dulu mereka hina kini justru berdiri dengan kehormatan yang tak terbantahkan. Seorang wartawan bahkan memberanikan diri bertanya lantang, "Pak Wali Kota, apakah benar Ibu Rohmah ini adalah mantan istri Anda?" Pertanyaan itu membuat suasana semakin panas. Dharma tergagap, tak mampu menjawab. Pembalasan yang paling manis. Rohmah tak menyia-nyiakan momen itu. Dengan senyum tipis, ia menatap ke arah Dharma dan Maya. "Saya tidak pernah menyesali masa lalu. Meskipun pernah ditinggalkan dan dihina, saya bersyukur. Karena justru dari luka itu saya belajar berdiri sendiri. Dan hari ini, saya berdiri bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa roda kehidupan selalu berputar." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Kamera-kamera menyorot wajah Rohmah yang berwibawa, sementara Dharma dan Maya hanya bisa menunduk malu, seakan bumi menolak menampung kesombongan mereka. Penutup. Malam itu, kisah berbalik arah dengan dramatis. Rohmah, yang selama ini dianggap gembel tak berguna, justru tampil sebagai sosok terhormat yang disegani. Dharma dan Maya, yang dulu berdiri angkuh di puncak, kini merasakan kehinaan di hadapan banyak orang. Dan bagi semua yang menyaksikan, malam itu menjadi pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya, karena di balik kesederhanaan bisa tersimpan kekuatan yang tak terduga. Rohmah menatap langit-langit ballroom dengan mata berkaca-kaca, berbisik lirih. "Ayah, terima kasih atas warisan yang bukan hanya berupa tanah, tapi juga harga diri. Aku akan menjaganya selamanya." Lampu panggung perlahan meredup, menandai akhir dari sebuah kisah getir yang berbuah manis.
kisah tentang kehinaan yang berbalik menjadi kemuliaan. Hidup mengajarkan bahwa penampilan luar tidak pernah bisa menjadi ukuran nilai seseorang. Kesederhanaan bukanlah aib, justru dari sanalah lahir keteguhan, ketulusan, dan harga diri yang sesungguhnya. Menghina orang lain hanya karena tampilan atau kondisi hidupnya adalah bentuk kesombongan yang suatu saat akan berbalik menjadi kehinaan. Roda kehidupan selalu berputar. Hari ini mungkin kita di atas, tapi esok bisa saja kita berada di bawah. Karena itu, hargailah setiap orang dengan penuh hormat, sebab di balik kesusahan bisa tersimpan kekuatan dan kejayaan yang tak terduga.